Teman-teman bisa dengar suaraku dengan jelas. Hari ini ada Alexandria, ada Elisa, ada Gani, ada Rendra, Jonathan, sama Averos. Yang hari ini belum datang itu Edwin sama Nial. Oke, Nial nyusul nih. Oke, ini ada Nial. Edwin belum tahu nanti datang nggak. Halo kak. Halo, halo Nial. Suara kamu sampai sekarang nggak kedengeran, Rendra? Oke, iya. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Halo, gimana kabarnya? Apakah kalian semua baik-baik saja? Baik kak. Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Oke, ya bagus. Gini teman-teman, gak tahu kenapa minggu-minggu ini tuh kayak musim sakit gitu loh. Jadi kayak Kak Galang sama teman-temannya itu, oh ini pada sakit. Saya juga agak sakit hari ini, agak demam. Jadi ini aku di rumah, ini aku di kamar ya teman-teman ya. Biasanya aku di kantor, sekarang aku di kamar. Tapi nggak apa-apa, pelajaran akan mulai seperti biasa. Ada yang sakit juga nggak? Ada yang ini juga nggak? Apa ada yang lagi ujian nggak? Lagi ujian kak. Oke, lagi ujian. Ada yang lagi ujian, ada yang sakit, ada yang lagi ujian. Rendra tuh tadi bilang agak sedikit batuk. Ya, oke teman-teman, kita akan mulai ya. Kita akan masuk di materi kita, yaitu data struktur. Masih ingat minggu-minggu lalu itu kita belajar tentang apa? Ayo sebutin, kita belajar tentang apa minggu-minggu lalu? List. Apa itu list? Satu variabel berisi daftar. Ya, daftar apa tuh? Coba ada yang bisa dijelaskan singkat nggak apa itu list? Satu variabel berisi satu value atau beberapa value? Beberapa kali. Beberapa value dan dimulai dari angka. Nol. Good. Itu ya list ya. Terus sesudah itu kemarin banget, lalu banget kita belajar apa? Dictionary. Dictionary. Dictionary itu apa? Datanya bersifat apa tuh? Dictionary atau kamus. Datanya bersifat apa sih? String. Ya, datanya berupa string bisa atau integer juga bisa. Tapi antara satu data dengan data yang lain itu bersifat apa? Unik. Unik, yes. Ada satu lagi lebih tepatnya apa? Kayak kamus tuh loh. Kamu buka kamus bahasa Inggris. Antara satu dengan yang lain itu apa datanya? Berpa Dengan. berpa apa? Berpasangan atau datanya bersifat pair. Datanya mempunyai dua hal. Ada apa dan apa. Kemarin yang aku ajarin. Yang kiri itu apa? Namanya Key. key, yang kanan adalah Value. kalau kalian mau memanggil dictionary, yang dipanggil apanya? Key-nya atau value-nya? Key. Key-nya. Key-nya. Yang muncul akan, kalau dipanggil key-nya yang muncul apanya? Key dan value. Key dan value boleh, value aja boleh. Nah, tergantung. Oke teman-teman, hari ini kita akan apa? Kita akan menggabungkan materi yang sudah kita ketahui ke dalam satu program. Jadi hari ini kalian akan menggabungkan list sama dictionary ke dalam satu program, teman-teman. Tapi ini programnya ada bug ya. Emang yang bikin soal ngantuk. Jadi ada bug nanti. Aku akan jelasin bugnya di awal. Jadi perhatikan baik-baik. Ini materi yang agak susah. Untuk bugnya aku akan jelasin. Karena aku tadi nyari bugnya kemarin itu sejam. Ternyata baru ketemu bugnya.
Jadi aku udah tahu bugnya di mana. Aku harap nanti aku akan info ke kalian. Oke teman-teman. Nah, pelajaran hari ini itu akan ngapain? Kalian tahu ini nggak? Kalau di dalam perusahaan itu ada posisi-posisinya. Misalnya, pangkat-pangkatnya gitu. yes, pangkat-pangkatnya ada. Ya, katakanlah siapa yang mau jadi PNS lah. PNS juga ada pangkat-pangkatnya. Atau siapa yang mau jadi tentara. Kayaknya Rendra dulu mau jadi tentara ya, Rendra ya. Nah, itu ada pangkat-pangkatnya. Ada jabatan-jabatannya. Nah, ini jadi teman-teman, di dalam perusahaan atau di dalam informasi karyawan itu ada jabatan, ada experience, dan ada portofolio. Lihat ini dulu. Oke, kita lihat susunan datanya dulu. Ini Smith sama Johnson ini apa sih? Smith sama John ini apa? Apa nih? Iya, atau lebih tepatnya disebut apa nih? Siapa dia? Ini apa? Smith atau John ini? Lebih tepatnya disebut apa nih? Nah apa? Nama nih. Nama orang dia. Smith atau Jones ini adalah nama karyawan. Nama karyawan itu dia mempunyai apa aja sih? Di dalam informasi karyawannya itu ada apa aja? Nih, coba kita lihat nih. Posisi, habis itu pengalaman, habis itu portofolio. Posisi sama pengalaman itu gampang. Karena apa? Dia cuma satu datanya, junior developer, udah. Experience datanya juga cuma 1-2 tahun. Ini udah jelas. Kalau datanya berpasangan kayak gini, dia pakai apa? Position junior developer, experience 2 years. Udah jelas nih, dia pakai apa nih kalau berpasangan kayak gini? Dictionary. Lah tapi kalau portofolio, lihat nih, portofolionya datanya ada 2. Lah kayak mana kita bikinnya? Ini permasalahannya di situ. Ada sorry tadi siapa yang bilang? Bener tadi. Kayak mana ini kita bikinnya? Yes, bener. Kita menggunakan list. Nah, menggunakan list di dalam apa? Ini datanya berupa apa? Terus di dalamnya ada list. Jadi ini dictionary, teman-teman. Ini dictionary, di dalamnya ada list. Itulah caranya kita menyelesaikan itu, menyelesaikan soalnya. Agak susah ya kalau dikira-kira gitu. Atau udah mulai paham nih? Kalau ini gampang. Ini gampang, experience, position gampang. Portofolionya ini loh yang susah. Gimana tuh caranya? Nah, gini. Lihat nih. Bener yang dikatakan siapa tadi? Gani kalau enggak yang dikatakan Averos. Kalau enggak bisa lihat tadi. Bener, setiap nama itu mempunyai posisi, experience sama portofolio. Posisi sama experience, that's gampang banget. That's easy. Karena cuma satu posisinya. Posisinya cuma satu, experience-nya juga cuma satu. Berapa tahun datanya. Nah, tapi kalau portofolio ini bisa banyak. Nah, portofolio itu bisa lebih banyak, lebih dari satu, teman-teman. Nah, karena portofolio ini lebih dari satu, kita nggak bisa menggunakan dictionary aja. Kalau di dalam position sama experience, dia data yang bersifatnya berpasangan. Ini kita pakai dictionary. Yes, that's gampang, that's easy. Nama sama 3 position, experience, portfolio ini juga ada dictionary. Jadi ada dictionary dalam dictionary. Nama itu adalah key-nya.
value-nya adalah position, experience, sama portfolio. Ini value-nya. Bentar, aku aktifin extensionku dulu buat coret-coret ya. Nah ini, nah gini kan aku bisa coret-coret teman-teman. Aduh, malah login lagi. Gak apa-apa, bentar ya, tunggu ya. Oke, nggak apa-apa sambil loading. Oke, sekarang sampai sini. Oh ini udah nih. Nah, sampai sini, apakah bisa dipahami? Nah ini nih, udah nih. Oke, bisa ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, oke. Jadi di sini ada dictionary di dalam dictionary. Lihat, ini dictionary dulu teman-teman. Ini dictionary-nya. Ini dictionary loh. Name. Bisa lihat coretanku nggak? Bisa Kak. Nah, Bisa. name ini adalah apa nih? Key atau value? Key. Yes, ini key. Value-nya apa teman-teman? Kalau name ini key-nya, berarti value-nya apa? Position experience. Pinter. Position, experience, portfolio. Ini adalah value-nya. Ini adalah value-nya, ini adalah key-nya. Paham sampai situ? Lanjut. Ini juga dictionary karena apa? Ada titik duanya. Ini ciri-ciri dictionary itu kayak gini. Oke. Sekarang key-nya yang mana? Yang position. Value-nya ini. Sekarang ini juga key-nya, ini value-nya. Nah, kalau ini portfolio ini bukan dictionary, teman-teman, tapi ini apa? List, pinter. Kenapa list? Karena ada tanda kotaknya ini. Ini list. Datanya kalau list itu bisa lebih dari Satu. iya, pinter. Kayak gitu ya. Jadi struktur datanya seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Lanjut ya. Ya, lanjut. Masih ingat data tipe data? Ini harus tahu dulu ya. Kalau ada yang lupa dengan tipe data ini coba aku ulang dikit. Tipe data integer ini udah nggak usah ditanyakan ya. Integer udah pasti ya ini. Bilangan angka yang berupa bulat. Ini integer, aman. Data desimal. Desimal itu apa? Atau float? Koma-komaan. Data yang ada komanya. That's good. Habis itu boolean. Data yang isinya cuma 2. Apa sama apa? True false. That's good, benar. List. List itu satu variabel yang berisi apa nih? Berisi beberapa? Yang berisi satu value atau banyak value? Banyak value. Benar. Itu list. Cara buatnya kayak gini. Satu variabel berisi banyak value. Kalau dictionary itu apa? Data yang sifatnya apa nih? Kayak gini tuh apa? Ini sama ini sama ini. Berpasangan. Nah, itu yang harus diingat-ingat dulu ya. Itu dia. Habis itu lanjut ya. Lanjut. Ya, kita masuk ke tipe data. Tipe data itu yang
ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Immutable itu nggak bisa diubah. Nih, dia tidak bisa diubah secara memprogram, datanya itu nggak bisa diubah. Dan ada yang bisa diubah, yaitu list dictionary. Maksudnya tidak bisa diubah itu tidak bisa disisipkan data, tidak bisa apa itu namanya, di kayak di append gitu loh. Di append itu ditambahkan dengan data lain, itu nggak bisa. Kalau list dictionary itu bisa ditambahkan dengan data lain. Lanjut, ini nggak penting. Dictionary ini udah aku jelasin secara detail, nggak perlu aku ulang lagi. Masih ingat perintah-perintahnya? Len, untuk menghitung panjang dari dictionary kita pakai apa? Misalnya ada gini, ada data berapa pasangan gitu. Untuk menghitung jumlah berapa data yang berpasangan, kita pakai apa? Ingat gak perintahnya? 3 huruf. Pintar. Untuk menghitung data dari dictionary menggunakan key, mengambil data menggunakan key dari dictionary. Itu kita gunakan, panggil aja key-nya, gampang kan? Ini tinggal dictionary kurung buka key-nya. Untuk men-searching dari key itu kita menggunakan bla 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 in dictionary, nama dictionary-nya. Habis itu meng-add key value itu atau menambahkan data, kita menggunakan dictionary. Habis itu key sama value-nya. Kalau mendelete data kita cukup menggunakan key-nya. Jadi itulah yang kita pelajari kemarin. Menghitung, habis itu mengambil data, mencari data, menambahkan key dan value, habis itu menghapus key dan value. Jadi kalau dihapus key-nya, value-nya juga ikut kehapus. Tuh. Oke, lanjut. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyain nggak? Soal perulangan materi kemarin ada yang mau ditanyain nggak? Oke ya, lanjut ya. List. Nah, kita lihat list itu apa sih? Nested data structure. Nested data structure itu adalah gabungan dari beberapa tipe data yang akan yang sudah kita pelajari. Itu digabungkan. Jadi kita akan menggabungkan dictionary sama list di dalam satu program. Itu namanya nested data structure. Nah, ini teman-teman, list ini ya, lihat nih bedanya ini sama bedanya ini apa sih bedanya? Ini sama-sama list loh, tapi bedanya apa? Tanda kurungnya. Tanda kurungnya. Iya jelas. Kalau itu ya beda. Cuma bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau atas itu apa? Kalau bawah itu apa? Yang atas nggak pakai titik dua. Berarti bisa disimpulkan yang atas itu berupa list biasa. Yang atas nggak pakai titik dua, ya ini berupa list biasa. Nah, tapi kalau yang bawah dia list yang ada apanya? Value. List yang ada dictionary-nya. That's good. Benar. List yang ada dictionary-nya. Jadi di dalam list itu ada dictionary. Paham sampai sini? Paham. Liatin yang data yang kedua. Ini yang atas. Ini apa nih? Data yang kayak gimana? Jadi itu list. Habis itu
Oke, kalau ini adalah list di dalam list. Jadi ada list pertama ini, habis itu ada list kedua ini. Ini nggak akan kita pakai lah. Ini skip aja karena kita nggak akan pakai yang ini. Tapi ini akan kita pakai teman-teman. Ini sering banget akan kita pakai ini. Coba kita lihat datanya dulu. Ini datanya apa? Staff sama dengan, nah itu list. Di sini ada list. Nah, di dalam list itu ada, di dalam list yang di sini ada Dictionary. ada dictionary. Key-nya apa? Key dari dictionary itu apa? Key-nya yang mana sih? Ada 2 key nih. Data yang ini. Apa sama apa key-nya? Jones dan Swift. John dan Swift. Habis itu di dalam John itu ada apa? Value-nya apa dari John ini? List. Ada list yang mempunyai value pro team sama play forever. Jadi datanya gini loh. Ini variabel. Variabel punya list. Di dalam list ada dictionary-nya. Di dalam dictionary ada list lagi. Lah lucu kan? Jadi list list kan gini. Terus habis itu ada dictionary. Habis itu ada list lagi. Gitu. Itu yang akan kalian kerjakan. Nah, susah kan? Nah, nggak apa-apa, kita akan pelajari strukturnya. Nah, kalau dictionary ini dictionary, di dalamnya ada list. Kita skip aja, kalau ini gampang. Jadi dictionary itu adalah key-nya hanya bisa di ubah oleh tipe objek tertentu. Habis itu value-nya bisa diubah oleh semua tipe objek. Jadi value ini bisa diganti-ganti nanti. Kalau key-nya itu tertentu saja. Nah, contohnya kayak gini. Dictionary itu bisa apa? Bisa angka, bisa string. Nah, kalau key-nya itu bisa angka, bisa string. Tertentu ya key-nya ya, rules-nya. Ini loh. Cuma kalau value-nya itu bisa semuanya. Bisa number, bisa string, bisa list, bisa dictionary, bisa list di dalam list atau list di dalam dictionary. Ingat ya, kalau key-nya itu cuma 2, ada number sama string. Key-nya mau tak isi dictionary gitu kak, key-nya nggak bisa. Key-nya itu cuma kalau nggak number ya string. Cuma kalau value-nya itu bisa kamu bikin dari list, kamu bikin dari dictionary, atau kamu bikin apapun, itu bisa. Lanjut. Oke. Oke, aku akan bahas sedikit kasusnya. Gini. Let's look at the task. Jadi ini adalah program struktur untuk mengurutkan dari departemen desain. Data dari departemen desain. Perusahaan desain di bidang departemen bagian desain gitulah. Ketika kamu menjalankan sebuah program, itu akan programnya ini akan merequest sebuah apa? Kamu disuruh memasukkan input sebuah apa inputnya? Inputnya yang dimasukkan sebuah apa? Key. Yes, benar. Tapi lebih tepatnya apa? Data apa tuh key-nya? Yang jadi key-nya adalah apanya? Namanya. Yes. Ya, kamu memasukkan sebuah key yang berupa nama. Tapi programnya itu akan muncul apanya? Ketika kamu memasukkan sebuah nama, yang muncul adalah
Apa dan apa? Apanya? Yang muncul adalah profile sama portofolionya. Bener nggak? Wait, ini aman ya suaraku ya? Iya, yang muncul adalah Iya, Kak. oh iya, posisi profile dan portofolionya. Nah, caranya kita membuat ini gimana? Lihat datanya dulu. Ini yang menggunakan list yang mana? Kita harus paham tuh. Yang menggunakan list yang nama, profile atau portofolio? Yang menggunakan list yang mana tuh? Ayo. Portofolio. Ya benar, itu menggunakan list. Johnson, nah ini adalah key value-nya ini. Oke, kita akan bikin datanya seperti ini teman-teman. Kira-kira datanya seperti ini caranya. Jadi, Johnson ini adalah key. Habis itu Swift ini adalah key. Profile sama portofolio ini adalah value. Ini adalah value juga. Di dalam dictionary ada dictionary lagi. Ini adalah key-nya, ini value-nya. Nah, di sini juga ada key sama ini list-nya. Ini juga ada key, ini list-nya. Jadi seperti itu cara mendesain dokumennya. Kita harus paham dulu isinya itu kayak gimana. Nah, kalau langsung di soal, aku akan contohin beberapa soal. Nah, ini. Kita akan memasukkan apa? Last name, input last name dulu. Kita akan menginput sebuah last name-nya. Namanya siapa akan kita input. Habis itu, sesudah itu kita akan mencari nama. For info in designer. Nah, info itu variabel baru. In designer adalah di dalam dictionary. Yang dicari adalah surname. Nah, dia akan menampilkan apa? Info. Info itu akan menampilkan designer, surname, dan informasi. Atau dia akan menampilkan apa? Info itu berisi portofolio sama profile. Jadi kalau kayak gini programnya, dia ketika dimasukkan nama akan mencari data informasi di dalam dictionary designer. Di dalam sini akan mencari infonya. Infonya berupa apa? Berupa profile sama portofolio. Ini juga berupa profile sama portofolio. Data yang dicari adalah data nama. Yang dicari adalah data nama. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, ya. Aku langsung ini aku tutup dulu. Oke, aku langsung contohin kamu di ini. Ini teman-teman, di training. Ya, lihat layarku dulu ya. Aku akan contohin kamu. Ini next. Ini next aja. Nah, ini teman-teman. Pertama kita akan benerin bug ini. Nah, kita akan benerin. Nah, ini yang tadi error, aku cari sejam itu ini. Nah, kita akan play dulu. Bad input. Nah, di sini ada dua data, ada dua list. Di dalam data ini ada dua list. List pertama yang mana? Dari 85 sampai ini kita baca soalnya dulu ya. Dia harus menampilkan error, ini benarkan errornya. Dia harus menampilkan rata-rata sebelum dan sesudah ikut les. Sebelum les rata-ratanya ini 72. Sesudah les rata-ratanya 82. Dia harus menampilkan data rata-rata sebelum dan sesudah dia les. Pertama ini teman-teman, kita akan cari datanya ini. Ini adalah data sebelum dia les.
Dan ini adalah data sesudah dia les. Datanya ini kita pisahkan menggunakan koma dulu. Nah, ini harus ada komanya supaya memisahkan data. Karena apa? Karena di sini list. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Sesudah itu, kalau list ya, berarti data pertama ini mempunyai indeks berapa? Ini tak play kan nggak bisa nih, bad input. Indeksnya data pertama ini berapa? Atau urutannya? Itu kita mulai dari angka 0. Kita tulis 0 di mana? Tulis di sini, 0. Kita coba data kedua sesudah dia ikut les, average result after. Dia mulai dari ini, berarti urutannya ada di angka yang bawah ini berapa? Kalau ini 0, benar. Kalau ini bawahnya 1, pintar. Habis itu kita play. Nah, ini nggak bisa. Nah, untuk menghitung 1, 2, 3, 4, 5, untuk menghitung pembagian dari ini kita pakai apa namanya? 1 average, itu semua nilai ditambahin, dibagi jumlah ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita pakai apa supaya ngitung isinya itu? Jumlah data di dalam list itu berapa? Kita ngitungnya pakai apa? 3 huruf. Ada yang tahu? Len. Pinter. Di situ kita kasih kurung tutup di belakang. Len kurung tutup lagi. Ya kan, kurung tutupnya 2 kali. Ini juga kasih len kurung tutupnya 2 kali. Nah, ini aku tadi nyariin ini sejam, teman-teman. Ini soalnya yang salah. Jadi tanda petik ini harusnya tanda petik 1. Ini tanda petik 1 ya. Ini tanda petik 1. Tanda petik 1. Tanda petik 1. Nah, ini baru tanda petik 2. Ini petik 2. Ini petik 2. Ini juga petik 2. Ini juga petik 2. Jadi gini ya nulisnya ya. Ini petik 1, dari petik 2 ganti petik 1. Ini petik 2, petik 2. Bawahnya sama. Itu ya. Kita centang. Nah, bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, satu soal lagi. Ini mengacu pada yang udah aku bahas tadi. Ini apa? Aku mengacu pada yang udah aku bahas tadi di sini. Nah, ini aku screenshotin aja materinya. Silahkan dikerjakan soal-soalnya ya. Nah, soalnya silahkan kalian kerjakan. Aku cuma kasih contoh satu aja gitu, karena ada bug. Silahkan kalian kerjakan dari nomor 1 di training, nomor 9 ini, nomor 7 sorry, di training. Kalian kerjakan dari awal sampai akhir. Silahkan share screen, teman-teman. Gitu ya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini aku rekam dulu. Oke. Nah, ini kita akan tulis head of department. Udah? Kalau sudah, kita akan mencari menggunakan for. Nah, aku bikin variabel sendiri. Jadi for ini ada variabel sendiri yang aku bikin. For. Nah, for apa? For department. Katakanlah gini. In mana? Nah, ada yang tahu in mana? For department ini aku bikin sendiri. In, dia mereference pada apa? Head. Bukan head. Ada yang tahu? Departments juga. Departments. Dia mereference ke sini dulu untuk mengambil semua data ini. Oke. Untuk mengambil semua data itu dia mereference ke sini dulu. Sesudah itu baru dia titik 2. Nah, ini baru yang benar kamu katakan. Dia akan memprint. Terus habis itu strip gini. Habis itu departments. Dia akan mencari apa? Department. Nah, ini baru mereference ke benar yang kamu katakan tadi kan nih.
dia baru mereference ke head. Nah, kayak gini. Itu untuk menampilkan data yang pertama. Department is not defined, kok bisa? Kok anges itu? Oh iya. Oh iya. Nah, kok head? Oh alah. Sorry, aku pun bisa typo ya. Nah, ini untuk referensi pertama. Referensi kedua silahkan dikerjakan sendiri. Bisa? Yang department Silakan. project manager silahkan dikerjakan sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Good luck. Oke, nomor 4 nanti langsung aku bahas aja, teman-teman.